simulasi ANBK tahun 2022 untuk jenjang SD, SDLB paket A sederajat tahap kedua. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data video official. Kali ini video official akan memberikan penjelasan seputar pengawas atau bagi guru yang ditunjuk sebagai pengawas untuk pelaksanaan asesmen nasional atau ANBK yang dalam hal ini ialah tahun 2022. Namun sebelum saya membahas mengenai pengawas, bantu untuk mengembangkan PD official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bapak Ibu semuanya yang saat ini mungkin di jenjang SD, SDLB paket A sederajat ini melakukan yang namanya simulasi asesmen nasional yang tahap kedua. Nantinya pada saat asesmen nasional atau ANBK yang utama, maka nanti Bapak Ibu semuanya diminta untuk menginputkan fakta integritas serta menunjuk pengawas pelaksanaan asesmen nasional. Lalu seperti apa teknisnya dan ketentuannya untuk pengawas? Teman-teman semuanya, di sini saya akan tunjukkan pos asesmen nasional tahun 2022 bahwasannya untuk pengawas ini dilakukan atau ditunjuk secara silang. Apa maksud daripada secara silang? Di sini saya akan menunjukkan untuk penetapan pengawas asesmen nasional ini ditentukan berdasarkan daripada semisal saya itu mengajar di sekolah A, maka saya bisa mengawas di sekolah B. Nah, di sini contohnya ialah penjelasannya bahwasanya untuk pengawas ini ditunjuk atau ditentukan oleh kepala sekolah, di mana pengawas ini diambil dari unsur guru di luar sekolah tersebut. Artinya misalnya untuk jenjang SD, pengawas diambil SD1, itu pengawas bisa diambil di SD2. Nah, untuk pengawas, setiap ruang itu diawasi oleh satu pengawas. Apabila teman-teman semuanya di sekolah teman-teman itu terdiri dari 3 sesi dan 1 ruang, maka pengawasnya cukup 1. Dan apabila terdiri dari 3 sesi dan 2 ruang, maka gunakan atau pengawas yang diinputkan ialah sebanyak 2. Ini disesuaikan dengan jumlah ruang di mana pelaksanaan asesmen nasional itu dilakukan, ya. Yang menjadi dasar ialah ruang. Terus selain itu juga di sini dijelaskan bahwasanya pengawas itu nantinya harus menandatangani fakta integritas. Fakta integritasnya seperti apa? Nanti saya sertakan link deskripsi pada video ini. Di bagian deskripsi box, saya sudah pernah menjelaskan bagaimana cara mengupload serta mengisi fakta integritas bagi proktor, pengawas, serta teknisi. Ketentuan lain, pengawas tidak diperkenankan membawa atau menggunakan perangkat komunikasi elektronik seperti kamera dan sejenisnya ke dalam ruang AN, asesmen nasional. Nah, untuk pengawas juga ini saya tegaskan kembali berasal dari satuan pendidikan lain yang melaksanakan asesmen nasional. Jadi konsepnya atau prinsipnya ialah pengawas silang, ya Bapak Ibu. Prinsipnya ialah pengawas silang. Nah, untuk tugas pengawas sendiri Bapak Ibu semuanya, yaitu memastikan penerapan protokol kesehatan selama pelaksanaan asesmen nasional dalam masa pandemi, memastikan peserta asesmen nasional menempati tempat yang ditentukan, memastikan peserta asesmen nasional merupakan peserta yang terdaftar dan disetujui oleh proktor, membaca tata tertib pelaksanaan asesmen nasional, memandu pengisian instrumen survei karakter dan survei lingkungan belajar khusus untuk peserta jenjang SD, MI paket A, PKB, BS, ULA, dan yang sederajat. Jadi di sini saya berikan gambaran bahwasanya untuk survei karakter dan survei lingkungan belajar itu kan dilakukan hari pertama dan hari kedua. Hari pertama maksud saya itu survei karakter dan hari kedua ialah survei lingkungan belajar. Mungkin anak-anak di tingkat SD itu tidak asing lagi dengan soal dalam bentuk opsi, pilihan ganda, multiple choice, atau dalam bentuk esai. Tetapi ketika diberikan instrumen atau alat ukur untuk mengukur survei karakter dan survei lingkungan belajar, mungkin di antara anak-anak SD itu perlu
bimbingan atau perlu pendampingan, maka tugas daripada pengawas ialah memandu pengisian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Menjelaskan istilah yang tidak dipahami oleh peserta pada survei karakter dan survei lingkungan belajar merujuk pada daftar istilah yang telah disiapkan. Memastikan peserta asesmen nasional melakukan latihan menjawab soal, mengawasi pelaksanaan asesmen nasional dalam ruang AN, menjaga keamanan dan kenyamanan ruang AN, mencatat perihal yang terjadi pada ruang AN, membuat dan menyerahkan berita acara pelaksanaan dan daftar hadir pelaksanaan tingkat satuan pendidikan. Itu tugas dari pengawas ya. Terus yang selanjutnya tadi sudah saya sampaikan bahwasanya pengawas itu selain menandatangani fakta integritas, maka juga menandatangani berita acara pelaksanaan. Oke, untuk tata tertib ya. Tata tertib untuk di ruang asesmen nasional itu pengawas masuk ke dalam ruangan 20 menit sebelum pelaksanaan asesmen, memeriksa kesiapan ruang asesmen, memastikan ruang memenuhi protokol kesehatan, mempersilahkan peserta untuk memasuki ruangan secara bergilir dan meletakkan tas di bagian depan ruang AN, serta menempati tempat duduk yang telah ditentukan, membaca tata tertib, memimpin doa dan mengingatkan peserta untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan jujur, mengumumkan token AN kepada peserta, mempersilahkan peserta untuk melakukan login ke dalam aplikasi ANBK, membagikan kertas buram kepada peserta AN yang membutuhkan. Selama AN berlangsung, pengawas wajib menjaga tata tertib, memberikan peringatan, melarang orang yang tidak berwenang memasuki ruangan AN, mematuhi tata tertib, tidak memberi isyarat, petunjuk, atau bantuan apapun. Dan setelah selesai AN, pengawas mempersilahkan peserta AN untuk berhenti mengerjakan soal, dan pengawas ruang tidak diperkenankan membawa perangkat elektronik. Itu ya, teman-teman semuanya. Untuk pengawas pun itu diharuskan siap 45 menit sebelum asesmen nasional dimulai. Jadi seperti itu ya gambarannya teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, apa yang perlu diketahui mengenai pengawas pelaksanaan asesmen nasional yang dalam hal ini ialah tahun 2022. Jadi untuk kriteria pengawas pun juga disebutkan ya teman-teman semuanya tadi, selain daripada pengawas itu harus hilang, terus pengawas harus memahami tata tertib asesmen nasional. Nah, pengawas itu berasal dari unsur pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dengan ketentuan 1. Memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan. Dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi dengan baik dan bersedia mengisi dan menandatangani fakta integritas. Itu kriterianya, unsurnya dari situ. Nah, untuk pengawas, penetapan pengawas ini satuan pendidikan mengusulkan pengawas yang akan ditugaskan di satuan pendidikan lain. Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Wilayah Provinsi Kemenak, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau Kantor Kemenak Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pengawas pada setiap satuan pendidikan. Jadi gitu ya teman-teman. Artinya untuk pengawas pun sudah ditetapkan. Dan kuncinya ialah satu ruang itu satu pengawas ya. Satu ruang satu pengawas. Misal di sekolah teman-teman itu hanya satu ruang dan sesinya itu 3, maka ya cukup satu pengawas saja. Kalau di sekolah teman-teman 2 ruang, sesinya 3, maka ya membutuhkan pengawas 2. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Informasi yang bisa saya sampaikan mengenai ketentuan untuk pengawas asesmen nasional yang dalam hal ini tahun 2022. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi teman-teman yang nanti akan melaksanakan asesmen nasional utama, yang dalam hal ini ialah nantinya akan pelaksanaan asesmen untuk tingkat SD, SDLB, atau paket A. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini. Subscribe, like, komen, dan share BD Official, channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data.
Salam data, salam literasi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.